Setelah pelayanan Yesus di Galilea, bagian utama berikutnya dari Injil Lukas menjelaskan perjalanan Yesus ke Yerusalem. Bagian ini ada di dalam Lukas pasal 9 ayat 51 sampai pasal 19 ayat 27. Lukas menyebutkan ketetapan hati Yesus untuk pergi ke Yerusalem 5 kali dalam bagian ini. Dalam pasal 9 ayat 51, pasal 13 ayat 22, pasal 17 ayat 11, pasal 18 ayat 31, dan pasal 19 ayat 28. Sebagai satu contoh, dengarkanlah Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 32 berikut. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia." Melalui nas-nas seperti ini, Lukas menjelaskan bahwa Yesus setia kepada rencana Allah untuk menyelamatkan umatnya, bahkan meskipun hal ini menuntut dia untuk mati di Yerusalem. Kita akan membagi pembahasan Lukas tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem dalam 4 bagian utama. Pertama, ajaran Yesus tentang natur pemuritan. Kedua, laporan Lukas tentang konflik yang semakin besar antara Yesus dengan para penentangnya. Ketiga, ajaran Yesus tentang harga pemuritan. Dan keempat, komitmen Yesus tentang rencana Allah untuk menyelamatkan umatnya. Marilah kita mulai dengan natur pemuritan dalam Lukas pasal 9 ayat 51 sampai pasal 11 ayat 13. Komitmen Yesus untuk membangun kerajaan Allah dan menyelamatkan umatnya membuat ia memilih dan melatih para rasulnya yang khusus untuk memimpin sebagai hamba. Dalam Lukas pasal 9 ayat 51 sampai pasal 10 ayat 24, ia mengajari mereka bagaimana menginjili dan memperingatkan mereka bahwa kehidupan mereka akan menjadi sulit. Tetapi, ia juga memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus. Setelah persiapan ini, ia mengutus mereka untuk mengabarkan Injil ke kota-kota yang akan dikunjunginya. Setelah bagian ini, dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai pasal 11 ayat 13, Yesus menyajikan worldview yang luas bagi mereka dengan mengajarkan 3 topik berkaitan dengan pemuritan. Kasih kepada sesama, kasih kepada Allah, dan doa. Yesus memulai dalam Lukas pasal 10 ayat 27 dengan merangkumkan pengajarannya tentang kasih dengan cara ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 5, dan Imamat pasal 19 ayat 18 dalam rangka menjelaskan bahwa seluruh hukum perjanjian lama mengajarkan kita bagaimana mengasihi Allah dan sesama kita. Dua paragraf berikutnya mengilustrasikan 2 bagian dari hukum kasih ini. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati dalam Lukas pasal 10 ayat 29 sampai 37 mengilustrasikan bagaimana mengasihi sesama kita. Ini adalah kisah yang terkenal tentang seorang Samaria yang menunjukkan kasih kepada sesamanya yang adalah seorang Israel yang terluka, bahkan meskipun terdapat ketegangan di antara kelompok mereka. Selanjutnya dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, perjumpaan Yesus dengan Maria memberikan sebuah contoh tentang bagaimana mengasihi Allah. Dengan duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan pengajarannya, Maria menunjukkan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan menjadikannya sebagai prioritas pertama dalam hidup kita dan mendengarkannya dengan taat. Yang terakhir, pengajaran Yesus tentang doa dalam Lukas pasal 11 ayat 1-13 menyimpulkan pengajarannya kepada para rasul dengan mengajar mereka untuk berdoa secara tulus dan tekun untuk memohon karunia-karunia dan berkat-berkat kerajaan Allah. Doa sangat penting bagi orang Kristen. Doa adalah bagian yang penting dari kehidupan Yesus, dan kita dapat melihat signifikansi doa lewat teladan hidupnya.
Kita menemukan bahwa semakin banyak beban pekerjaannya, semakin banyak ia berdoa. Dan ia meminta kekuatan Allah sementara ia beristirahat. Ia menyadari bahwa ia perlu bersekutu dengan Bapa secara konsisten, dengan tujuan memperbarui dirinya secara rohani. Ia berdoa sepanjang malam sebelum ia memilih 12 muridnya, sambil menyadari bahwa seorang dari mereka akan mengkhianati dia. Bahkan ketika ia memilih murid-muridnya, ia sedang memandang ke depan kepada salib. Dan itu adalah bagian dari alasan mengapa Yesus berdoa semalaman sebelum melakukan pelayanan yang sangat penting ini. Kehidupan doa Yesus menjadi teladan bagi kita. Belakangan, ketika murid-muridnya datang kembali dengan sukacita karena karya-karya ajaib yang mereka lakukan, Yesus memuji Bapa dengan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Yesus memuji Bapa, maka kita harus memuji Dia juga. Jika Yesus saja perlu berdoa dan menaikkan pujian, apalagi kita. Sebelum ia ditangkap, ia berdoa dengan sungguh-sungguh di Taman Getsemani dan akhirnya berkata, "Bapakku, sekiranya mungkin kiranya cawan ini diambil dariku. Tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi kita melihat bahwa tunduk sepenuhnya kepada Bapa, Yesus berdoa karena relasinya dengan Bapa, dan ia ingin melengkapi rencana keselamatan bagi umat manusia. Teladannya mengajar kita bahwa seperti anak-anak Allah, doa dan ketundukan kita pada kehendak Bapa adalah hal yang sangat penting bagi hidup kita. Menurut saya, alasan utama pentingnya orang-orang Kristen berdoa adalah karena setiap kali kita berdoa, doa menjadi ungkapan dari kepercayaan kita kepada Kristus, penyerahan kita kepada Injil. Satu-satunya alasan kita bisa berdoa adalah karena Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Yesus memberikan kepada kita jalan masuk ke hadapan tahta Allah. Kita dapat dengan berani menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keyakinan di dalam doa, karena Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk tiba di sana. Jadi alasan pertama kita berdoa adalah karena doa merupakan pelaksanaan Injil. Alasan kedua kita berdoa adalah karena doa adalah ungkapan yang terus-menerus akan kepergantungan kita kepada Allah untuk segala sesuatu. Kita datang kepadanya sebagai Bapa kita yang suka sekali memberkati anak-anaknya untuk memohon santapan harian kita. Tetapi ini juga adalah cara kita menyembah Allah, untuk menunjukkan bahwa ia layak. Kita memuja Dia. Kita bersekutu dengannya. John Wesley menyebut doa sebagai sarana yang agung untuk mendekat kepada Allah. Sarana anugerah yang utama. Bahkan, ketika Anda melihat sejarah kekristenan, membaca kitab suci dan berdoa adalah dua disiplin rohani yang utama. Saya pikir alasan mengapa doa begitu penting adalah karena doa menciptakan jenis relasi dengan Allah yang memang ingin dikembangkan oleh kekristenan. Ketika kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Allah, mendengarkan apa yang harus Allah katakan kepada kita, dan kemudian merespon apa yang kita dengar. Dan itulah dasar untuk relasi tersebut. Dan sebenarnya itulah yang Allah inginkan bagi kita, yaitu memiliki sebuah relasi. Anda telusuri kembali sampai kepada kitab Kejadian, di mana Allah benar-benar berjalan-jalan di dalam taman itu dan mencari Adam dan Hawa untuk bersekutu dengan mereka. Doa menjadi cara kita untuk berjalan dan berbicara dengan Allah. Setelah pengajaran Yesus tentang natur pemuritan, Lukas menekankan konflik yang semakin besar di antara Yesus dengan pemimpin-pemimpin Yahudi dalam Lukas pasal 11 ayat 14 sampai pasal 15 ayat 32. Selama bagian perjalanannya ini, Yesus secara sengaja menunjukkan pertentangan dengan para pemimpin Yahudi, setidaknya karena 3 alasan. Pertama, ia ingin menegur kepemimpinan mereka yang buruk terhadap umat Allah. Kedua, ia ingin memanggil orang untuk masuk ke dalam kerajaannya sendiri. Dan ketiga, ia ingin mereka menyalibkan dia di Yerusalem, sehingga ia dapat memberikan penebusan yang menyelamatkan atas dosa-dosa umatnya, dan memperoleh upah menjadi raja atas mereka. Sebagai contoh, dalam Lukas pasal 11 ayat 14-28, orang Yahudi mengklaim bahwa Yesus adalah penghulu iblis. Dan Yesus meresponnya dalam ayat 29-53 dengan mengecam kefasikan mereka dan mengucapkan ucapan celaka atas mereka. Dalam Lukas pasal 12 ayat 1-3, Yesus memperingatkan orang banyak agar tidak menjadi orang munafik seperti orang-orang Farisi. Dalam ayat 4-21, ia menyerang praktek-praktek sinagog Yahudi, para penguasa, dan pemegang otoritas. Dalam ayat 22-32, ia menekankan bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan semua orang yang mencari kerajaan Allah, sehingga mereka tidak perlu mengejar kekayaan duniawi seperti para pemimpin Yahudi.
Dan dalam ayat 33-59, Yesus memperingatkan bahwa para pengikutnya pasti akan menghadapi konflik dengan mereka yang tidak menyambut kerajaan Allah. Dalam Lukas pasal 13 ayat 1-9, Yesus terus menyatakan perlawanan terhadap para pemimpin Yahudi dengan memanggil semua orang Israel untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Kemudian dalam ayat 10-17, Ia memperbesar konflik dengan menyembuhkan seorang perempuan yang lumpuh pada hari Sabat. Tindakan yang membuat para pemimpin sinagog sangat marah. Dan dalam ayat 18-30, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah tidak akan dimasuki oleh banyak orang yang mengira mereka akan diperbolehkan masuk. Sehingga dengan jelas ini mengutuk para pemimpin Yahudi arus utama dan para pengikut mereka. Akhirnya dalam ayat 31-35, Lukas melaporkan bahwa ketegangan memuncak antara Yesus dengan Raja Yahudi Herodes yang sekarang berencana membunuh dia. Dalam Lukas pasal 14, Yesus bahkan semakin memancing kemarahan para pemimpin Yahudi. Dalam ayat 1-24, Ia menyembuhkan seorang pria pada hari Sabat, dan kemudian mengkritik nilai-nilai duniawi yang dipegang oleh para pemimpin Yahudi, bahkan menyiratkan bahwa tak satu pun dari mereka akan mewarisi kerajaan Allah. Lalu dalam ayat 25-34, Yesus memperingatkan kepada para pengikutnya bahwa mereka mungkin kehilangan segalanya dalam hidup ini sebagai akibat dari konflik yang akan mereka hadapi dari orang-orang yang menentang Dia. Setelah pendahuluan dalam pasal 15 ayat 1-2, Yesus sekali lagi berkonflik dengan para pemimpin Yahudi melalui perumpamaan-perumpamaannya tentang hal-hal yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Dalam setiap kisah, Yesus memanggil umatnya untuk menolak eksklusivisme munafik dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan bersukacita ketika Allah menemukan anak-anaknya di antara orang-orang berdosa yang terhilang di dalam dunia. Setelah melaporkan ajaran Yesus tentang hakikat pemuritan dan konflik yang semakin besar yang Dia hadapi dengan para pemimpin Yahudi, Lukas memfokuskan catatannya pada perjalanan Yesus ke Yerusalem serta harga pemuritan dalam Lukas pasal 16 ayat 1 sampai pasal 18 ayat 30. Yesus ingin agar para pengikutnya mengerti bahwa kehidupan mereka sendiri di dalam kerajaannya akan dipolakan mengikuti kehidupannya sendiri. Mereka akan dianiaya oleh para pemimpin duniawi, dan mereka akan bergumul untuk tetap setia kepada Allah. Dari pasal 16 ayat 1 sampai pasal 17 ayat 10, Yesus mengajarkan bahwa pemuritan mencakup memandang segala sesuatu yang kita miliki sebagai milik Allah sendiri, yang telah Ia percayakan kepada kita sebagai para penata layannya, untuk digunakan sepenuhnya seturut maksud-maksudnya. Ia juga memperingatkan bahwa berkat-berkat duniawi dapat menjadi batu sandungan, bahkan menghalangi orang kaya untuk mengenali dan menerima Injil yang sejati. Terakhir, Ia mendorong iman dan pertobatan dengan meyakinkan kita bahwa sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, kebaikan terbaik kita tetap belum bisa melebihi apa yang Allah minta. Dalam pasal 17 ayat 11 sampai pasal 18 ayat 8, Yesus berfokus pada penghakiman terakhir atas dunia ini. Hal-hal baik yang kita terima di dalam hidup ini, termasuk kesehatan, harta benda, dan keadilan, seharusnya menyebabkan kita melihat kebaikan Allah, dan kita seharusnya berdoa agar Ia memberkati kita dengan semuanya itu di dalam hidup ini. Tetapi semuanya itu masih ditentukan untuk binasa pada penghakiman terakhir. Kekayaan sejati, kesehatan, dan keadilan hanya diterima sebagai upah dalam kerajaan Allah yang kekal, sehingga disitulah seharusnya letak pengharapan kita. Sejalan dengan gagasan-gagasan ini, Yesus mengakhiri bagian ini dalam Lukas pasal 18 ayat 9-30 dengan menekankan pentingnya kerendahan hati. Karena hanya orang yang rendah hati yang akan menerima pengampunan dan berkat Allah dan mewarisi hidup yang kekal. Lukas menyimpulkan catatannya tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem dengan menekankan komitmennya pada rencana Allah untuk menyelamatkan umatnya dalam Lukas pasal 18 ayat 31 sampai pasal 19 ayat 27. Cara pertama Yesus menunjukkan komitmennya kepada rencana Allah adalah dengan menubuatkan kematiannya sendiri dalam Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Yesus tahu Ia perlu mati untuk menyelamatkan umatnya, dan Ia bertekad untuk menggenapi rencana Bapanya.
Setelah ini, Yesus menunjukkan komitmennya kepada rencana keselamatan Allah dengan memberkati orang-orang yang ingin ia selamatkan dengan kedatangannya. Seperti orang buta yang ia sembuhkan dalam Lukas pasal 18 ayat 35-43, dan Zakeus si pemungut cukai yang ia panggil dalam Lukas pasal 19 ayat 1-10. Orang-orang ini lazimnya ditolak oleh masyarakat. Tetapi, sejalan dengan janji-janji dalam Yesaya pasal 61 ayat 1-2, mereka akan menerima warisan yang besar dalam kerajaan Allah. Seperti yang Yesus katakan tentang Zakeus dalam Lukas pasal 19 ayat 9-10 berikut. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang terakhir, dalam Lukas pasal 19 ayat 11-27, Yesus menceritakan perumpamaan tentang para hamba dari sang raja yang telah diserahi uangnya ketika ia pergi. Perumpamaan ini mendemonstrasikan bahwa jika kita menginginkan warisan dalam kerajaan Allah, kita harus berkomitmen pada rencana Allah sama seperti Yesus. Setelah menjelaskan perjalanan Yesus ke Yerusalem, Lukas melaporkan pelayanan Yesus di Yerusalem. Ini adalah bagian utama yang kelima dari Injil Lukas, dan bagian ini mencakup pasal 19 ayat 28 sampai pasal 21 ayat 38. Catatan Lukas tentang pelayanan Yesus di Yerusalem berawal dari Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44, di mana Yesus memasuki Yerusalem sementara orang banyak menyambut dia dengan sorak-sorai dan pujian. Setelah memasuki kota itu, tindakan pertama Yesus adalah menyucikan bait suci dengan mengusir para pedagang. Peristiwa ini muncul dalam Lukas pasal 19 ayat 45-46. Penyucian ini mengecam praktek-praktek yang berdosa yang telah mencemari ibadah dan kehidupan orang Yahudi, dan oleh sebab itu sangat menghina para pemimpin Yahudi. Kita memerlukan latar belakang historis Perjanjian Lama untuk mengerti peristiwa penyucian bait suci oleh Yesus, sebagaimana kita memerlukannya untuk mengerti banyak ajaran dalam Perjanjian Baru. Kita perlu melakukan kilas balik ke Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja pasal 8 mencatat dedikasi bait suci. Bait suci dibangun selama beberapa tahun. Ketika selesai dibangun, Raja Salomo dan orang Israel datang untuk mendedikasikan bait suci itu. Raja Salomo berdoa kepada Allah, "Dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel ketika mereka berdoa ke tempat ini. Dengarlah dari surga tempat kediamanmu, dan apabila engkau mendengarnya, ampunilah." Sebagai tambahan, Raja Salomo juga berdoa agar ketika orang-orang asing yang mendengar nama Allah yang besar datang dari negeri yang jauh untuk berdoa ke bait suci ini, Allah akan mendengar doa-doa mereka, sehingga semua bangsa di bumi ini dapat mengenal nama Allah dan takut akan Dia, dan mengetahui bahwa bait suci itu dibangun demi nama Allah. Jadi pada zaman Yesus, ketika pemuka agama menjadikan bait suci ini sarang penyamun, tindakan ini menghina nama Allah, karena bait suci diasosiasikan dengan nama Allah. Dan lebih jauh lagi, ketika Yesus menyucikan bait suci itu, ada makna simbolis. Bait itu mengacu pada Yesus sendiri, karena dialah bait suci yang sejati dan yang terakhir. Yesus adalah realitas bait suci itu bagi segala bangsa yang datang untuk berdoa, karena kita berdoa dalam nama Yesus kepada Bapa kita. Jadi ketika kita memahami bait suci dari Perjanjian Lama, kita dapat melihat signifikansi penyucian bait suci oleh Yesus dan relasinya dengan kedatangan kerajaan Allah. Hal yang tampaknya paling menggusarkan Yesus adalah wilayah bait suci itu, pelataran orang-orang bukan Yahudi, di mana mereka memiliki akses untuk masuk dan berada di hadirat Sang Pencipta alam semesta. Bangsa-bangsa dapat datang ke sana. Mereka tidak dapat pergi ke bagian dalam bait suci yang hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi, tetapi pelataran luar adalah untuk bangsa-bangsa lain, untuk orang-orang bukan Yahudi. Mereka bisa datang dan berdoa di sana. Dan yang kita lihat adalah bahwa di sana tidak ada lagi tempat untuk berdoa. Tidak ada tempat bagi orang bukan Yahudi berkaitan dengan tujuan yang sesungguhnya dari ruang tersebut. Dengan demikian, yang kita lihat adalah Yesus memulihkan bait suci dan memulihkan fungsi dari ruang tersebut supaya bangsa-bangsa bisa datang dan berdoa. Ketika kita membaca Lukas pasal 19 ayat 47 sampai pasal 21 ayat 38, Yesus menggunakan waktu beberapa hari berikutnya untuk mengajar di pelataran bait suci, membicarakan tentang kerajaan Allah. Selama waktu ini, konfliknya dengan para pemimpin Yahudi memuncak. Ketika ia terus mengecam praktik-praktik mereka dan ketika mereka terus menantang otoritasnya.
Dengarkanlah apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan imam-imam kepala dalam Lukas pasal 20 ayat 20 berikut. Mereka mengutus mata-mata yang berpura-pura jujur. Mereka berharap untuk memergoki Yesus dalam perkataannya supaya mereka dapat menyerahkan dia kepada kekuasaan dan otoritas dari wali negeri. Tetapi Yesus tidak berhenti mengkhotbahkan kebenaran hanya karena orang-orang jahat sedang berusaha menjebaknya. Malahan ia menegur mereka secara terang-terangan. Seperti yang ia katakan kepada orang banyak dalam Lukas pasal 20 ayat 46-47 berikut. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka menelan rumah janda-janda dan dengan maksud dilihat orang menaikkan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang paling berat. Ketika Yesus hampir tiba di Yerusalem, penolakan Israel untuk menerima dia sebagai Mesias yang menyelamatkan mereka membuat ia menubuatkan kehancuran kota itu. Pada hari terakhir, ketika Yesus kembali dalam kemuliaan, semua orang akan memberikan pertanggungjawaban di hadapannya. Dan karena alasan ini, Yesus memanggil para muridnya di segala zaman untuk menaatinya dengan rajin dan untuk berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Setelah melaporkan pelayanan Yesus di Yerusalem, kita menemukan bagian utama yang terakhir dari Injil Lukas. Narasi penyaliban dan kebangkitan Yesus di luar Yerusalem, dalam Lukas pasal 22 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 53. Dalam bagian Injilnya ini, Lukas menjelaskan bagaimana Yesus benar-benar menggenapi keselamatan bagi umatnya. Ia menggenapi rencana Bapa Surgawinya dengan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban pendamaian. Dan ia dianugerahi tahta leluhurnya Daud. Hingga sekarang, ia memerintah atas umatnya sebagai raja mereka. Laporan Lukas tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus dapat dibagi menjadi dua bagian. Penangkapan, pengadilan dan kematian Yesus, serta kebangkitan dan kenaikannya. Marilah pertama-tama kita melihat penangkapan, pengadilan, dan kematian Yesus dalam Lukas pasal 22 ayat 1 sampai pasal 23 ayat 56. Catatan tentang penangkapan, pengadilan, dan kematian Yesus dimulai dalam Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 6 dengan persekongkolan untuk mengkhianati Yesus. Kemudian selama perjamuan terakhir yang dicatat dalam ayat 7 sampai 38, Yesus menubuatkan pengkhianatan oleh Yudas. Selain juga fakta bahwa Petrus akan menyangkal bahwa dia adalah pengikut Yesus. Tetapi di tengah prediksi-prediksi yang gelap ini, ia meyakinkan murid-muridnya mengenai tempat bagi mereka di dalam kerajaannya dan kendalinya atas semua peristiwa ini. Setelah perjamuan terakhir, kita menemukan doa Yesus di Bukit Zaitun dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Yesus sedang mengalami gejolak emosi yang hebat selama waktu doanya ini. Sebagaimana dapat kita lihat melalui fakta bahwa keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Dan dari keinginannya agar Bapaknya entah bagaimana mengizinkan dia untuk menghindari penyaliban bila hal itu mungkin. Tetapi melalui semuanya itu, Yesus tidak pernah goyah dalam kepercayaannya yang kuat kepada Bapa Surgawi atau dalam komitmennya kepada rencana Bapa. Penangkapan Yesus dalam Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 53 menjadi penggerak bagi peristiwa penyangkalan Petrus dalam ayat 54 sampai 62. Dan begitu juga peristiwa pengadilan Yesus di hadapan para pemimpin Yahudi, Pilatus dan Herodes dalam pasal 22 ayat 63 sampai pasal 23 ayat 25. Herodes dan Pilatus sama-sama mendapati bahwa Yesus tidak bersalah atas kejahatan apapun melawan Roma yang membuatnya pantas dihukum mati. Walaupun begitu, Pilatus menyerah pada tekanan dari para pemimpin Yahudi dan dari orang banyak dan menjatuhkan hukuman kepada Yesus yang tidak bersalah itu untuk disalibkan. Orang kadang-kadang bingung ketika mereka membaca kitab-kitab Injil tentang respon orang banyak terhadap Yesus pada waktu pengadilannya dan kematiannya. Saat ia berada di hadapan orang banyak dan bersama Pilatus, orang banyak itu menuntut kematiannya dan pembebasan Barabas. Salah satu jawabannya adalah kita harus ingat tentang kedalaman dosa manusia, bahwa orang-orang itu sangat berdosa, dan kita condong pada ketidakadilan.
Dan kita cenderung terbawa oleh sentimen orang banyak dan melakukan apa yang salah hanya karena sepertinya pada saat itu, hal itulah yang membuat kita paling nyaman atau paling populer. Atau kita hanya terbawa arus atau melakukan hal yang salah. Dan saya pikir, barangkali terdapat elemen itu dalam pengadilan Yesus. Saya pikir satu hal lain yang perlu diingat adalah bahwa orang banyak yang ada di sana mungkin adalah orang banyak yang benar-benar sependapat dengan orang Farisi yang memang sangat menentang Yesus. Imam-imam kepala yang takut kepada Yesus, mereka takut bahwa penguasa Romawi akan mengambil kekuasaan mereka. Mereka akan mengalami kesulitan secara politik dari pemerintahan Roma jika mereka tidak melakukan sesuatu terhadap Yesus. Jadi Anda melihat sejumlah elemen-elemen yang sangat pengecut di satu sisi. Anda melihat tindakan-tindakan yang menyimpang dari orang-orang Farisi yang bukan para penakut, tetapi yang hanya menyimpang ketika mereka menentang Yesus dan ingin menyingkirkannya karena alasan itu. Jadi orang banyak yang berkumpul bukanlah semua orang yang ada, tetapi mereka adalah kelompok orang tertentu yang mungkin setuju dengan mereka yang melawan Yesus. Sangatlah penting bagi kita untuk mengingat bahwa semua orang Kristen mula-mula pada masa yang paling awal dari gereja, saat itu sebenarnya adalah orang Yahudi, dan bahwa para rasul adalah orang Yahudi. Bahwa Yesus sendiri pun adalah orang Yahudi. Dan bahwa ada banyak orang Yahudi lain yang secara positif mendukung Yesus. Dan mereka yang meneriakan kematiannya di salib mungkin hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki kontak dengan Yesus selama pelayanannya. Yang menarik, narasi Lukas tentang penangkapan dan pengadilan Yesus tidak berfokus pada kematian Yesus yang akan terjadi, tetapi pada identitasnya sebagai Kristus. Dengarkanlah percakapan antara Yesus dengan para pemimpin Yahudi dalam Lukas pasal 22 ayat 67-70 berikut. "Jikalau engkau adalah Mesias," kata mereka, "katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Jika aku mengatakannya kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Tetapi mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Mereka semua bertanya, "Kalau begitu, apakah engkau ini anak Allah?" Ia menjawab, "Kamu benar ketika kamu mengatakan bahwa akulah anak Allah." Dalam ayat ini, Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai Kristus, anak manusia dan anak Allah. Semua istilah ini mengacu pada fakta bahwa ia adalah Mesias yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Setelah pengadilannya, penyaliban Yesus dipaparkan dalam Lukas pasal 23 ayat 26-49. Dalam ayat 43 dan 46, Lukas dua kali mengutip kata-kata yang Yesus ucapkan dari salib yang tidak dicatat oleh satupun penulis Injil yang lain bagi kita. Kata-kata ini menekankan dua poin yang berulang kali Lukas tegaskan dalam Injilnya. Pertama, bahwa Yesus dipenuhi dengan belas kasihan kepada orang yang tidak berdaya. Dan kedua, bahwa Yesus mempercayai Bapaknya yang memegang kendali atas semua peristiwa ini. Dalam Lukas pasal 23 ayat 43, Yesus merespon dengan belas kasihan kepada pencuri yang disalib di sebelahnya. Ia menghiburnya dengan kata-kata ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan dalam ayat 46, Yesus berseru menyatakan kepercayaannya kepada Bapaknya dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lukas menegaskan bahwa saat-saat terakhir sebelum kematian, Tuhan kita dipenuhi dengan belas kasihan bagi orang lain dan kepercayaan kepada Bapaknya. Kemudian dalam Lukas pasal 23 ayat 50-56, Lukas menceritakan tentang penguburan Yesus di dalam sebuah makam di gua batu. Tubuhnya tidak dipersiapkan untuk penguburan, karena hari Sabat tidak lama lagi akan dimulai. Tidak sulit untuk melihat bagaimana para pembaca Lukas yang sedang mengalami penganiayaan mungkin telah mengidentifikasikan diri dengan penderitaan-penderitaan Yesus. Penganiayaan apapun yang sedang mereka alami, Yesus telah mengalami yang lebih buruk. Dan lagi ia telah melakukannya bagi mereka. Jika Tuhan mereka telah rela menderita dan bahkan mati demi mereka, tentunya mereka seharusnya rela menderita dan mati baginya. Tetapi ini bukan hanya sebuah utang, sebagaimana Yesus memperoleh upah untuk ketaatan dan penderitaannya, para pengikutnya yang taat juga akan menerima upah untuk penderitaan mereka.
Akhirnya, setelah menuliskan peristiwa penangkapan, pengadilan, dan kematian Yesus, Lukas menutup Injilnya dengan catatan tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 53. Dalam pasal 24 ayat 1 sampai 12, Lukas melaporkan penemuan kubur Yesus yang kosong. Sang malaikat membawa pesan dan ketidakpercayaan murid-muridnya yang kebingungan. Yesus telah bangkit dari kematian seperti yang telah ia beritahukan sebelumnya. Ia telah menaklukkan kematian bagi dirinya dan bagi semua orang yang beriman kepadanya. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 meneruskan kisah ini pada waktu selanjutnya di hari yang sama ketika Yesus bergabung dengan dua murid di jalan menuju Emmaus. Ia mengajar mereka untuk membaca perjanjian lama dalam terang pelayanan dan kebangkitannya sendiri. Semua yang pernah dicatat oleh Alkitab menunjuk kepada Yesus dan misi penyelamatannya. Lalu dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mendorong mereka untuk bersaksi tentang peristiwa-peristiwa ini. Ia menyuruh mereka untuk meneruskan misinya dengan memberitakan kabar baik tentang pertobatan dan pengampunan kepada semua bangsa. Kemudian Lukas mengadakan persiapan untuk jilid keduanya, yaitu kitab Kisah Para Rasul, dengan melaporkan janji Yesus untuk mengirim Roh Kudus untuk memberdayakan mereka bagi tugas ini. Lukas menutup Injilnya dalam pasal 24 ayat 50 sampai 53 dengan kenaikan Yesus secara fisik ke surga. Sebagai respon terhadap mukjizat ini, para murid menyembah, bersukacita dan memuji Allah. Kabar baik tentang sukacita yang telah malaikat beritakan dalam Lukas pasal 2 ayat 10 akhirnya telah datang bagi umat Allah. Yesus, Tuhan yang bangkit dan menang, adalah juru selamat mereka. Lukas menulis untuk meyakinkan orang-orang percaya bukan Yahudi bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat untuk mengikut Yesus. Melalui struktur dan isi Injilnya, Lukas mendemonstrasikan bahwa setiap aspek kehidupan Yesus adalah bagian dari rencana Allah untuk mendirikan kerajaannya. Ia adalah anak Allah dan anak Daud yang telah datang untuk menggenapi nubuat-nubuat Yesaya tentang keselamatan. Ia benar-benar telah meresmikan kerajaan Allah. Ia benar-benar sedang menawarkan keselamatan kepada semua keluarga umat manusia, dan ia benar-benar akan menyelamatkan semua orang yang setia kepadanya. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body,